Clickbait dan spam bisa bikin akun kamu enggak direkomendasikan. Apa itu? Langsung aja kita bahas. Kajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih clickbait dan spamming ya. Nah, pertama nih ya, spamming dulu kan banyak banget yang nanya. Padahal ini udah pernah aku bahas kan. Kalau misal ada yang nanya nih, emang bener kalau stiker bisa kena spamming, kalau di boom like bisa kena spamming. Nah, teman-teman nih ya, perlu diketahui dulu spamming itu yang kayak gimana. Jangankan boom like, jangankan stiker, bahkan nih teman-teman balesin komentar secara barbar pun itu menjadi spamming. Spamming itu sesuatu yang berlebihan yang enggak pengen orang lain dapet. Maksudnya kadang tuh ya ada kan yang kayak ngetak orang secara barbar kayak gitu, ada kan bersama kayak siapa teman kalian yang banyak setiap harinya kayak gitu ya. Nah itu juga masuknya spamming. Lalu ada lagi nih spamming itu kayak misalnya nih teman-teman kayak perlu diketahui ya, AI-nya Facebook ini kan ngebacanya dari explore juga kan. Nah ini algoritmanya kayak gitu, jadi itu judul kalian itu pengaruh banget. Misalnya nih teman-teman kayak nulis salah judul ya, ataupun sesuatu kayak misalnya ada yang sensitif atau masalah agama, masalah etnis kayak gitu, itu bakalan nggak direkomendasiin banget. Kayak malah bahkan kena shadow ban atau nggak direkomendasiin kalau dilihat dari akun lain, itu bahkan konten kalian tuh nggak kelihatan. Nah lanjut lagi balik lagi ke spamming itu ya. Nah, spamming itu sebenarnya ketika teman-teman misalnya nih kasih silakan share, sebarkanlah kayak gitu. Nah, itu bahkan orang yang ikut nyebarin itu juga kena spamming, atau biasanya di kotak masuk dukungan kena spamming. Aku juga pernah nih akun ini sampai sekarang enggak hilang notifnya. Tapi nih ya, spamming itu enggak pengaruh ke monetize ya. Jadi itu aman-aman aja. Cuman kalau akun terlalu banyak spamming itu biasanya kurang direkomendasikan. Nah, misalnya nih teman-teman dapat boom like dari orang ya, itu bisa pengaruh ke akun kalian ketika view sama like-nya itu gedean like-nya. Misalnya nih ya, view-nya cuma 10 tapi like-nya 50. Nah, itu namanya spamming karena ada bot atau ada semacam sistem ya yang tugasnya itu emang buat nyepam like kayak gitu, dan itu tidak direkomendasikan atau itu merupakan pelanggaran kalau di Facebook ini ya. Ada kan yang beli like, beli follower kayak gitu-gitu. Nah, itu botnya itu cara kerjanya kayak gitu. Jadi kayak tayangannya kalau lebih, kenapa kok bilang nanti kalau boom like bisa ngerusak akun. Nah, yang boom like yang kayak gitu. Sebenarnya nih ketika teman-teman dapat boom like, misal nih teman-teman dapat boom like dari orang kan, dapat banyak banget misalnya sampai puluhan kayak gitu ya. Nah, itu bisa pengaruh ke akun kalian, juga bisa pengaruh ke orang lain. Ke akun kalian jika misalnya nih tayangan kalian itu masih 10 ya, tapi itu yang nge-like udah ratusan karena terlalu banyak boom like, karena orang nggak nonton langsung klik-klik aja kayak gitu. Nah itu bisa spamming di akun kalian juga kan. Tapi beda lagi kalau misalnya videonya udah ada view 1000 ya, terus teman-teman dapat boom like dari orang nih. Nah lalu kayak like-nya dan tayangannya itu masih seimbang, harusnya kan tayangan sama like. Nah gini ya, logikanya manusiawinya kan orang kalau nonton belum tentu like. Oke, orang kalau nonton belum tentu komen. Nah, ketika kok komennya sama like-nya itu lebih gede dari tayangannya, biasanya itu yang namanya spamming ya. Jadi kayak bukan manusia banget gitu loh. Nah, itu bisa terkena spam. Tapi ketika teman-teman kena spam atau kena boom like yang banyak, masih manusiawi atau gedean tayangannya, misalnya tayangannya 1000 terus like-nya cuman ratusan, itu masih oke-oke aja di akun kalian. Terus yang kena siapa? Yang kena orang yang spam. Biasanya akun yang spam kayak gitu bakalan kena pembatasan karena dinilai tidak biasa. Oke? Udah paham ya sampai di sini ya? Yang namanya spamming dan kayak gimana bisa mempengaruhi pengaruhnya terhadap akun kita dan akun orang lain. Jadi jangan marah-marah dulu kalau misalnya orang yang nge-boom like tapi kok akunnya kita view-nya dan like-nya masih normal, maka kan malah orang tersebut kan sama dengan naikin kinerjanya konten-konten kita kan, karena ketika konten mendapatkan like, mendapatkan komen, sebenarnya
konten tersebut naik kan. Nah kayak gitu ya. Jadi tergantung gimana kondisinya saat itu ya. Udah paham kan? Nah, untuk stiker ya, sebenarnya stiker boleh-boleh aja. Ketika misalnya teman-teman pengen komentar stiker, ya nggak apa-apa, sesekali itu nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman misalnya scroll langsung komentar stiker, kayak gitu, itu juga bisa spam di akun kalian sendiri. Kalau akun orang lain kan, misalnya nih, aku upload konten, terus kamu stiker, kan semua komentar nggak mungkin stiker semua kan, cuman kamu tok atau beberapa orang tok, yang lainnya normal-normal aja. Terus kamu komentar lagi nih di si B juga, lalu kamu komentar stiker lagi, lalu di B juga sama kan, semua orang nggak mungkin komentar dengan stiker kan. Itu yang kena spam ya akun kamu sendiri, akun yang orang yang kayak stiker-stiker semua kayak gitu. Beda lagi kalau misalnya teman-teman upload konten kok semua orang berkomentar dengan stiker. Nah, itu kan misalnya ada 100 komentar nih, 100 komentar 50 atau berapa persen dari komentar itu kok stiker semua, ya itu bisa kena ke akun kita. Kayak gitu ya. Udah tahu kan bedanya yang mana yang terkena spam atau efeknya kayak gimana ya. Jadi stiker itu gimana? Aslinya semuanya itu boleh. Nah, lalu clickbait. Nah, clickbait ini ketika teman-teman tuh kayak ada misalnya kadang kan ada orang klik, misalnya teman-teman kasih judul yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan isi kontennya. Biasanya orang klik udah langsung tahu kalau isi kontennya tuh nggak sama seperti judulnya. Jadi kayak nggak ada beberapa detik lah, nggak ada 3 detik langsung keluar lagi. Dan banyak orang yang kayak gitu, maka itu bisa terjadi namanya clickbait ya. Jadi akunnya itu atau kontennya itu tidak direkomendasikan. Jadi kayak nggak disebarkan lagi. Makanya aku selalu saranin teman-teman harus pakai hook minimal di 3 detik awal. Gimana caranya 3 detik awal itu orang nonton dan nggak skip. Nah itu fungsinya. Ketika teman-teman atau ketika ada orang nonton kok diklik doang, nggak ada beberapa detik. Sebenarnya nggak ada 2 detik ya, nggak ada 2 detik. Biasanya itu kayak lagi nggak ada 2 detik lagi udah ngebosenin, udah nggak tertarik lagi, maka itu kayak kedetek clickbait ya. Jadi makanya kenapa viewnya nggak naik, itu karena kayak tidak direkomendasikan lagi karena dinilai clickbait. Dan juga ada lagi nih giveaway kayak gitu. Kalau giveaway itu bisa kedetek kayak kontes ya. Bahkan kebiasaannya kalau akun-akun yang suka giveaway gitu kan biasanya suruh sebarin kayak gitu lah. Orang yang nongkrong di akunnya itu biasanya cuman pengen dapetin bintangnya doang kan. Dan ketika dia konten biasa nggak ada iming-iming bintang, maka yang terjadi apa? Orang itu nggak bakalan atau followernya nggak bakalan mau nonton kan.